sambil menunggu tampilan screen-nya muncul. Ini pesertanya dari mana aja? Banyaknya mahasiswa atau ini ada SMA? yang dari Taman Nasional, terus kemudian ada satu kelas dari MTS Darul Ulum di Yogyakarta yang mewajibkan semua muridnya mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mantap. Waktu saya persilakan. Oke ya. Ya, makasih Mas Asman atas waktunya dan kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa berbagi hari ini mengenai capung. Saya cuma kasih info sekilas-sekilas aja. Nanti lebih banyak tanya jawab aja ya, lebih enaknya. Lebih senang diskusi sih soalnya. Supaya bisa saling tambah informasi atau tukar informasi. Oke, saya diberi tugas nih untuk memberikan pengantar untuk teman-teman mengenai kondisi capung terkini dan nilai penting alas purwo untuk capung gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ini bukan capung Jawa sih kalau yang di cover ini. Ini capung dari Papua kemarin yang saya nemu kebetulan di Freeport. Ini dari genus Spalaea. Senang banget soalnya udah endemik, terus warnanya sangat menarik ya, warna merah. Oke, lanjut operator. Oke, nanti isinya saya akan menjelaskan mengenai capung di dunia, Indonesia sama Jawa, jelas. Terus dari itu status konservasinya seperti apa, kemudian persebaran capung di Indonesia-nya bagaimana. Kemudian saya mau kasih informasi sedikit juga mengenai cagar biosfer, karena alas purwo itu bagian dari cagar biosfer Belambangan. Kemudian yang terakhir nilai penting alas purwonya. Oke. Ini gambarannya ya, keanekaragaman capung di dunia, Indonesia sama Jawa. Jadi kalau di dunia itu data terbaru per 10 November sama kemarin 2020 ada 6.300-an jenis. Nah, kalau untuk yang Indonesia data dari kumpulan dari yang punya LIPI dengan yang punya IDS itu kami berhasil kumpulin sekitar 900 jenis. Kemudian untuk yang di Jawa sendiri ada 183 jenis. Kemudian 23 diantaranya endemik. Itu ada bintang di situ, inserta sedis, itu maksudnya adalah ada jenis-jenis yang belum bisa dimasukkan ke suku tertentu. Karena masih bingung, ini tuh mirip mana, ini maksudnya ke keluarga yang mana ya, gitu. Itu disebutnya inserta sedis dalam bahasa Latinnya ya. Nah, itu ada 8 grup, jadi masih GJ itu 8 grup. Ya, lanjut. Nah, ini gambaran untuk yang di Indonesia. Bisa dilihat ya, ini yang per tahun 2019, tahun lalu. Jadi, tetap yang paling banyak itu jenisnya di Papua. Ada 375 jenis. Kemudian setelah itu dari Kalimantan, kemudian Sumatera, terus selanjutnya ada Jawa, Maluku, Sulawesi, di NTB, NTT itu lumayan tuh 96 jenis. Kemudian di Bali sendiri aja yang kecil begitu ada 58. Jadi sangat menarik ya persebaran capung di Indonesia. Yang endemiknya saya harus ini lagi lihat lagi datanya, belum diulang kemarin. Baru jenis-jenisnya aja yang di-update kemarin. Lanjut.
Nah, ini untuk status konservasi capung Indonesia. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya belum ada undang-undang yang melindungi capung ya. Maksudnya ada capung yang dilindungi atau enggak di Indonesia itu belum ada. Nah, jadi kita ngelihatnya dari kategori IUCN Red List aja. Ini sudah bisa jadi panduan capung-capung apa yang kira-kira perlu dikonservasi lebih jauh. Nah, ini ada kategorinya tuh ada beberapa, ada extinct, kemudian ini ada critical endangered, itu terancam punah, kemudian endangered itu terancam ya, kemudian vulnerable, terus near threatened, sama secara keseluruhan itu ada 3 spesies yang critical endangered. Kemudian yang endangered itu ada 12 spesies. Nah, ini saya meng-highlight yang di Jawa ya. Jadi untuk yang endangered itu ada jenis Asiagrion fasciculare itu di Jawa tuh udah endangered. Ini dari sekian kali survei kayaknya teman-teman juga belum menemukan si jenis ini. Kemudian yang vulnerable ada 33 spesies. Ini Macromia erato dengan Lestes praevalens itu juga sulit untuk ditemukan ya di Jawa. Nah, ini yang near threatened ini 38 spesies, salah satunya Phalaenopsis eglena yang akan dibahas nanti sama Ibu atau Mbak Mahda lebih lanjut karena penelitiannya khusus ke sini juga. Jadi ini menarik gitu, karena dia hampir-hampir terancam gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini saya memberikan pengantar aja untuk nanti Mbak Mahda lebih detail lagi untuk membahas ya mengenai surveinya di Taman Nasional Purwo, menceritakan bagaimana pengalamannya. Tapi yang saya kemarin lihat listnya itu sekitar ada 40-an spesies tuh mereka menemukan ya. Kemudian 3 spesies diantaranya itu catatan distribusi baru untuk itu Jawa Timur. Tadinya tuh cuma ketemu di Jawa Barat aja, di Jawa Tengah. Nah, sekarang ketahuan nih, ternyata dia bisa penyebarannya bisa sampai Jawa Timur. Nah, terus kemudian endemik Jawanya saya lihat di listnya juga kira-kira kurang dari 5 spesies lah. Itu udah cukup bagus ya. Kemudian saya ingat di bukunya Mas Bayu ya, sama Mbak Magda juga nih, kalau kelihatan. Nah, di buku sini itu ada di Plakodes Bitung Tata. Saya lupa nggak masukin fotonya. Ya, kalau kelihatan. Nah, ini ketemu di tahun 2000, tapi yang di jalan kemana itu di Plakodes Bitung Tata. Ya, gimana? Apakah ada Oke, mungkin ini ada sedikit masalah di narasumber, ada sedikit gangguan ya.
Maaf. Oke, sudah kembali. Kesalahan teknis. Tadinya mau tak sambung ini. Maaf. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang tadi tentang sedikit tentang capung ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya di chat berikut ini. Sekarang mau bahas cagar biosfer aja dulu. Oke. Nah, Alas Purwo itu ternyata berada di wilayah atau di area di kawasan cagar biosfer. Apa sih cagar biosfer itu? Itu tuh sebetulnya kawasan di mana di dalamnya itu mengelola kawasan dengan memperhatikan konservasi pembangunan dengan dukungan logistik. Mas, lanjut ini. Mas operator. Oke. Nah, modelnya sebetulnya mirip-mirip dengan Taman Nasional ya. Jadi dia punya area inti, ada zona penyangga juga, kemudian ada area transisi. Nah, cuman itu dapat dimanfaatkan. Jadi kalau untuk zona inti itu biasanya untuk penelitian, kemudian kalau yang di zona penyangganya itu untuk pendidikan lingkungan gitu ya. Kemudian untuk yang di area transisinya bisa untuk pariwisata. Lanjut. Nah, kalau cagar biosfer ini nggak terlalu ketat seperti Taman Nasional ya atau cagar alam kayak gitu ya. Jadi ini areanya slide stakeholders itu pemegang kebijakan itu harus bekerja sama nih untuk mengelola cagar biosfer. Sebelumnya dulu Mas. Nah, yang stakeholder ini siapa aja? Ada KLHK, di dalamnya itu ada Taman Nasional, Cagar Alam atau Suaka Marga Satwa, kemudian Pemda, provinsi, kota sama kabupaten ya. Kemudian lembaga penelitian dan universitas, terus NGO, masyarakat dan swasta. Kita lanjut. Nah, Taman Nasional Alas Purwo itu salah satu area inti dari cagar biosfer Belambangan di Jawa Timur ya. Nah, bisa dilihat di petanya yang area inti itu ada 4. Jadi Alas Purwo, kemudian Baluran, Meru Betiri, dan ada sedikit di Gunung Ijen. Nah, ini ditetapkannya waktu itu oleh UNESCO pada tahun 2016. Nah, pengelolaan si core area ini atau area inti ini dikelolanya sama Taman Nasional Alas Purwo. Lanjut, Mas. Nah, ini peta Taman Nasional Alas Purwonya ya, lebih jelasnya itu Pulau Jawa di ujung gitu, kayak sepatu ya. Nah, ini dulunya tuh waktu zaman Belanda ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1920. Kemudian setelah itu dijadikan Suaka Marga Satwa tahun 36. Nah, terus kemudian tahun 92 akhirnya ditetapkan jadi Taman Nasional.
Nah, apa aja sih ekosistemnya di dalam sini? Di antaranya ada hutan pantai, kemudian ada mangrove, yang ternyata mangrove yang di Alas Purwo ini sebagai pilot project hutan mangrove di Asia Tenggara gitu. Nah, terus kemudian tentu ada karsnya gitu kan. Nah, kars ini kenapa penting? Karena dia menyimpan cadangan air ya untuk mensuplai nanti ke penduduk di sekitarnya. Kemudian faunanya juga banyak, ada mamalia, ada burung, ada segala macam. Cuman sayangnya untuk serangga sendiri infonya sangat minim. Jadi masih diperlukan eksplorasi lebih banyak lagi mengenai keanekaragaman serangganya. Lanjut, Mas. Nah, ini sendiri nilai penting Taman Nasional Alas Purwo sendiri, kalau untuk manusia udah pasti ada untuk tujuan wisata ya, ekowisata. Kemudian tadi yang saya bilang sumber cadangan air. Kemudian terkenal banget dengan kekeramatannya gitu ya, yang di Alas Purwo ini untuk orang-orang dari suku Jawa gitu. Nah, kemudian tentunya untuk konservasi keanekaragaman hayati itu di Alas Purwo itu masih terjaga ya areanya ya karena dia sebagai taman nasional gitu. Nah, kalau untuk capung sendiri ya tentunya itu Taman Nasional Alas Purwo ya sebagai tempat hidupnya, sebagai habitatnya. Jadi kalau Taman Nasional ini tidak dijaga gitu, kelestariannya, terus misalkan ada penebangan hutan ilegal atau ekowisata wisatanya tidak ramah lingkungan gitu, kemudian manusia-manusia yang berkunjung ke Alas Purwo juga tidak menjaga lingkungan, ya lama-kelamaan nanti si capungnya juga berkurang karena dia nggak ada ya beberapa jenis yang tidak toleran gitu terhadap. Jadi kalau untuk capung sendiri ya ini tidak tempat hidupnya gitu. Sama kayak kalau kita punya rumah, kalau misalnya rumahnya digusur, kita kan bingung gitu mau tinggal di mana gitu. Sama capung juga seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini sebetulnya ada waktu pada saat ditetapkan cagar biosfer itu, jadi Taman Nasional dan kemudian Pemda juga Taman Nasional sih terutama ini mempunyai rencana untuk monitoring gitu. Nah, mereka sudah ada rencana untuk spesies satwa prioritasnya apa, kemudian tumbuhan dan satwa flagship gitu. Kemudian mempelajari ekosistemnya dan ada di catatan untuk alien invasive spesies ya. Nah, itu kan di situ ada nomor 7 DLL. Sebetulnya mungkin capung bisa juga dimasukkan keanekaragaman ini nih teman-teman yang survei baru-baru ini bisa menambahkan nanti juga memberikan rekomendasi juga kepada pengelola Taman Nasional Alas Purwo supaya memperhatikan juga nih capung gitu. Nah, ini mereka juga punya manajemen plan nih sebetulnya di cagar biosfer Belambangan. Cuman saya nggak tahu ya apakah sudah dilakukan atau belum. Mungkin nanti ada teman-teman yang dari Taman Nasional atau dari Pemda yang ikut Zoom meeting ini bisa menambahkan gitu ya, bisa mengkonfirmasi. Nah, kalau dari sisi konservasinya sebetulnya sudah ada rencana untuk restorasi laksananya siapa aja di situ kan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi kehati, penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati. Nah, itu apa yang dilakukan oleh
Mbak Magda dan teman-teman dan Mas Asman itu ya sebetulnya bagian dari ini juga nih, penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati. Gitu. Lanjut nih. Nah, kemudian ada studi potensi. Jadi nanti dilihat apakah capung itu nanti bisa jadi objek wisata nggak ya gitu. Terus kemudian nanti ada potensi ekonomi lainnya mungkin gitu. Terus ada dilihat dari aspek sosialnya juga. Nah, kemudian kalau nggak salah waktu beberapa tahun yang lalu juga Taman Nasional Purwo itu rencananya mau bikin research station ya. Nah, ini makanya kenapa diberi garis putus-putus merah itu untuk sebagai highlight bahwa akan ada pengembangan pusat penelitian gitu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian yang untuk program pendukungnya ada memperkuat kapasitas sumber daya alam, kemudian tentunya meningkatkan dan memperkuat partisipasi internasional ya. Lanjut, Mas. Ya, itu saja ternyata. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Nanti ditunggu aja tanya jawabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat informatif. Jadi ini mungkin menjadi gambaran terkait dengan capung yang ada di Indonesia, Jawa, dan Alas Purwo khususnya ya, terkait dengan kegiatan penelitian yang kami lakukan. Di Indonesia juga cukup banyak jenis capungnya. Yang kita sering tahu mungkin kan capung ya itu saja. Itu ternyata dari segi kemelimpahan jenis juga kita punya cukup banyak. Ada 900 jenis yang ada di Indonesia yang sudah tercatat. Nah, mungkin juga masih ada banyak jenis-jenis yang tercatat. Misalkan juga ada beberapa temuan yang di Alas Purwo itu merupakan yang dikatakan itu sebagai catatan baru. Nah, catatan barunya seperti apa? Nah, nanti mungkin di pemateri kedua akan banyak dikupas terkait dengan temuan-temuan capung yang ada di Alas Purwo. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, tapi untuk diskusi nanti akan dilaksanakan setelah semua pemateri memaparkan materinya, baru nanti kita akan mulai diskusinya. Dan kita sudah bisa mulai untuk teman-teman juga bisa mulai meninggalkan pertanyaan nih di kolom chat, jadi nggak usah nunggu sampai nanti juga boleh. Terkait dengan materi pertama mungkin bisa bertanya juga nggak apa-apa, tapi untuk jawabannya nunggu sampai nanti selesai ya teman-teman. Oke, lanjut ke pemateri kedua. Ini ada Mbak Magdalena Putri. Nah, beliau saat ini aktif mengajar nih di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi di Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khusus untuk yang pendidikan biologi. Latar belakang pendidikan beliau S1 Biologi Universitas Negeri Malang, kemudian S2-nya ditempuh di Biologi Universitas Gadjah Mada, di Fokus Research Ecology and Conservation Marine Ecology, kemudian ada Dragonfly Ecology juga. Aktivitinya cukup banyak ya, di 2006 aktif di LSM Rhizophora Malang, terus kemudian juga di Indonesian Dragonfly Society dari 2012 hingga 2015, dan bisa Indonesia board member di perkumpulan bisa Indonesia. Penelitiannya cukup banyak, diantaranya adalah population distribution of Colobocentrotus atratus encinoidea di Pulau Sempu, Jawa Timur. Terus kemudian ada diversity abundance distribution of intertidal macrobenthic in Pantai Krakal, Pantai Trini, Gunung Kidul. Terus kemudian ada population study of Amphiasna ampla di Banyuwangi, dan masih ada banyak lagi publikasi-publikasi beliau terkait dengan capung. Kemudian beliau juga menjadi anggota di tim penyusun buku untuk Naga Terbang Pendit
salah satu penulisnya, terus kemudian editor di Dragonfly of Yogyakarta, dan buku Untring yang tadi ditunjukkan oleh Teh Pungki. Untuk buku Untring itu ada buku capung yang ada di Banyuwangi. Jadi buku capung-capung Banyuwangi juga sudah dibukukan. Itu ada namanya judul sebutan capung untuk di daerah Banyuwangi. Oke. Untuk memaparkan materinya. Silakan. Udah panas banget ini. Jarang hujan juga. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini beberapa ada yang dari IDS, kemudian dari Mas Agung. Apa kabar Mas? Jadi juga dari Taman Nasional. Jadi sambil saya share screen. Jadi untuk penelitian ini sebenarnya kerja bareng antara saya dengan teman-teman di BISA Indonesia. Kemudian penelitian ini sebenarnya fokusnya di teonobasis ya, tetapi kami juga mengerjakan untuk pendataan di capung-capung secara keseluruhan untuk di Alas Purwo. Jadi kebetulan kami mendapatkan pendanaan akhir tahun 2019 kemarin dari MBZ itu. Jadi tadi Mbak Pungki sudah menyampaikan kaitannya dengan capung secara umum, kemudian kaitannya dengan biosfer gitu. Jadi kenapa pilihan kami untuk penelitian di capung? Karena ya memang sebagai bioindikator ya di perairan maupun sekarang itu lebih ke vegetasinya, lebih ke landscape. Jadi tidak hanya di perairan saja untuk peran capung, tetapi secara keseluruhan itu ternyata perannya sangat penting. Tetapi untuk diversity dan abundance-nya atau kemelimpahannya itu sekarang bekerja-kerjaan dengan degradasi alam, kerja-kerjaan juga dengan pencemaran, degradasi juga bekerja-kerjaan juga dengan namanya climate change. Sedangkan catatan-catatan capung di Indonesia maupun secara keseluruhan di dunia itu juga masih minim itu. Nah, untuk topik riset yang kami kerjakan di sini yaitu nanti saya akan menjelaskan kaitan gambaran capung, gambaran umum Alas Purwo, mungkin tadi jelas saja, kemudian keanekaragaman capung di Alas Purwo, kemudian status konservasi dan populasi Theonobasis euglena, kemudian bagaimana kondisi habitat Theonobasis euglena yang ada di Alas Purwo. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah disampaikan Mbak Pungki kaitannya dengan Alas Purwo. Jadi saya lebih fokus nanti ke kaitannya dengan perairan ya. Jadi sungai yang ada di Alas Purwo itu ada 2 yang mengalir sepanjang tahun, yaitu ada di Segoro Anak dan juga ada Sunglon. Dan sungai sepanjang tahun ini juga banyak kubangan-kubangan atau kolam-kolam pool ya, pond itu yang memang disediakan, selain memang disediakan oleh Taman Nasional untuk mamalia herbivore ya, selain itu juga memang dia memang muncul secara alami itu. Kemudian untuk suhu udara itu memang cenderung kering saat panas 22 sampai 31, kelembapan udaranya juga berfluktuasi. Jadi kalau akhir-akhir ini saya kira kelembapan udaranya itu sangat rendah karena memang curah hujan juga di Banyuwangi secara keseluruhan, terutama di Banyuwangi Kota dan di daerah selatan itu berkurang. Untuk tadi sudah sampaikan kaitan dengan ekosistem hutannya. Nah, saya mungkin lebih fokus nanti ke capung. Jadi Bayu yang memulai, sayangnya Bayu nggak bisa ikut webinar hari ini. Jadi Bayu mulai melakukan pendataan, dokumentasi, foto itu sejak tahun 2014, kemudian kami melanjutkan sampai sekarang. Tetapi kami belum mendokumentasikan, maksudnya belum melakukan riset secara baik gitu. Nah, baru akhir-akhir ini kami melakukan riset. Jadi ini juga data ini juga kemudian digunakan oleh Alas Purwo sebagai basic data mereka untuk tahapan awal, karena secara umum
perairan yang ada di, mungkin kalau teman-teman kehutanan itu pernah main ke Alas Purwo itu mungkin tahu betapa banyaknya mata air yang ada di sana. Nanti akan saya tunjukkan peta mata air yang ada di Alas Purwo. Kemudian, nah ini petanya. Jadi kalau yang titik-titik merah ini, jadi cukup banyak, ada mungkin sekitar 10 lebih kaitannya dengan lokasi sumber air. Nah, selain itu juga hidrologinya juga ternyata banyak sekali. Jadi meskipun berada di ujung Pulau Jawa, ternyata hutan dataran rendah yang ada di Alas Purwo itu juga menyimpan banyak sekali hidrologinya. Jadi paling banyak ini untuk perairannya itu ada lokasi sumber air itu berada di sisi barat, ya, di sisi barat. Ada juga di sisi utara dan sedikit ada di ujung bagian selatan. Jadi secara keseluruhan memang untuk hidrologi air tawar yang ada di Alas Purwo itu cukup melimpah gitu. Nah, kami hanya mengambil sampel itu dari 5 lokasi saja. Masih banyak PR-nya untuk di lokasi-lokasi yang lainnya. Saya yakin juga akan semakin banyak temuan capung yang ada di sana. Jadi kami fokusnya mengambil sampel dari 5 dari ada sekitar 15 ada sekitar itu. Ini gambaran secara umum dari jadi betapa memang kaya luas dan kayanya Alas Purwo itu. Ini lokasi riset kami, jadi kami fokusnya ada 5 lokasi sumber gedang. Ini di Rawabendo kondisinya muncul itu atau misal ada pada saat curah hujannya tinggi. Nah, kalau curah hujannya tidak tinggi atau musim kemarau itu posisinya hanya sebagai bentuk kubangan aja atau kolam saja. Ini ada sepanjang tahun, kemudian ada satu lagi yang ini yang berfluktuasi ya, jadi mengikuti kondisi musim dan kondisi cuaca, yaitu aliran sungai kecil ya, sungai kecil itu ada mata air sedikit di sini. Nah, ini sangat tergantung dengan kondisi curah hujan. Ini di Rawabendo kondisinya, jadi ada dua kubangan atau 2 pool, kemudian dengan vegetasinya yang cukup rapat, yaitu terutama didominasi oleh semak. Ini yang ada di Pancur, ya mungkin kalau mungkin teman-teman tahu Pantai Pancur itu. Nah, sebenarnya di situ ada sungai cukup besar ya dari Sunglonombo, yang ini memang dia hadir sepanjang tahun. Itu. Jadi di kanan kirinya itu kalau masuk itu dari hutan pantai kemudian masuk ke hutan bambu. Itu gambaran 5 lokasi habitat yang menjadi fokus riset kami dari sekian belas mata air yang ada di Alas Purwo. Nah, berdasarkan hasil riset kami, pendataan kami mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli 2020, sebenarnya kami melaksanakan ini pada bulan November, start November, Desember, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan pada saat itu, kami akhirnya start di bulan Januari. Dan terpaksa kami juga harus berhenti pada bulan Maret, April, Mei, ya, karena kondisi pandemi. Pada saat itu, pada saat sekarang masih pandemi, dan juga pada bulan-bulan itu stop untuk kegiatan penelitian di Alas Purwo. Jadi kami memang terpaksa harus berhenti, tidak bisa melanjutkan untuk penelitian. Baru bisa kami melakukan lagi di bulan Juli. Dari total yang kami dapatkan, yaitu ada 43 jenis capung yang ada di Alas Purwo, 5 lokasi tadi. 26 itu Anisoptera atau capung. Kemudian ada yang capung Jerman, ada 17 jenis. Di sini kami memberikan highlight, kalau misalnya teman-teman bisa melihat, highlight yang warna biru. Untuk yang Anisoptera itu ada temuan yang menarik, yaitu ada Microgompus Cellifer, Teleponus, kemudian ada Tetatremis irregularis. Ya. Untuk Tetatremis mungkin di lokasi lain di Jawa mungkin teman-teman bisa menemukan ini, tetapi capung ini sangat sensitif untuk Tetatremis. Kemudian untuk yang Microgompus Cellifer ini kami dapatkan masih ketemunya itu di tadi yang di Sumber Patirtan. Mungkin Mbak Pungki mungkin nanti bisa mereview bagaimana nanti statusnya dari Microgompus ini gitu. Jadi catatan baru setelah sekian lama dari lifting, kemudian kami dapatkan kembali di sini, dan ini sedang kami komunikasikan untuk fixkan secara identifikasi ini memang fix betul Microgompus Cellifer Teleponus itu sudah di cross check oleh Rory Dow yang untuk spesimen yang ada di Leiden.
Kemudian untuk Zygoptera di sini kami ada 5 yang catatan cukup menarik, yaitu ada Coopera vittata javana. Mungkin kalau teman-teman mencermati ada mirip sekali dengan Marginipes, tetapi Coopera vittata ini juga ada di Kalimantan, tetapi yang dari Jawa ini adalah endemik, yaitu Coopera vittata javana. Secara karakter hampir sangat mirip dengan Marginipes. Kemudian ada Onycharghia atrusiana. Kemudian ada Pseudogram polydorsum, ini capungnya memang sangat sensitif dengan kondisi perairan. Kemudian ada Taenobasis egrena yang menjadi fokusnya kami. Nah, kemudian ada catatan menarik juga, yaitu Scipiagrion cyanomelas. Scipiagrion cyanomelas itu ada catatan di Sumatera. Kemudian ini kami mendapatkan lagi di Alas Purwo. Itu tadi yang ada di Sumber Gedang, itu tempat salah satu, ada di beberapa dua lokasi yang memang menjadi habitat dari Scipiagrion cyanomelas. Kemudian ada beberapa capung yang tidak bisa kami temukan seperti yang Bibung tata, kemudian ada yang beberapa ginakantha yang lainnya memang tidak bisa kami temukan di Alas Purwo pada saat pendataan. Tetapi ada di catatannya Bayu. Ini sebarannya untuk endemiknya ada 3, kemudian untuk ordonya ini sebarannya, jadi memang paling banyak itu Coenagrion untuk Zygoptera atau cabung jarumnya, untuk Libellulidae itu ada 22, kemudian untuk Gompide itu ada 2 yang menarik, yaitu Microgompus dan Ictenogompus decuratus. Itu Ictenogompus itu capung yang sudah cukup umum lah. Kemudian untuk sebarannya, untuk sebaran cacah jenis capung yang ada di 5 lokasi pengamatan kami, itu yang paling banyak itu ada di Sadengan, ya di Sadengan karena ada 2 kawasan, yaitu di savana, kemudian ada di sungai yang ada di hutan bambu. Jadi jumlah jenisnya itu ada cukup banyak, 26 ya. Kemudian diikuti dengan Sumber Gedang, karena Sumber Gedang juga sama, itu tipe kalian juga danau dengan terbuka, sekitarnya itu vegetasi lantai, juga mendukung banyak sekali kehadiran capung. Nah, sedangkan untuk Robendo, Sumber Pacitan dan Pancur, nah ini tipikalnya berbeda. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sekitar perairan itu mereka lebih banyak vegetasi pohon dan juga kanopi yang menutupi, di sebagian kanopi yang menutupi perairan. Jadi ini menyebabkan capung-capung yang ada di sana juga tidak terlalu banyak ragamnya. Dari sebaran ini bisa kita lihat juga di sini juga ada lokasi-lokasi endemik spesies. Robendo ada 1 endemik spesies. Kemudian ada Coopera vittata javana, di Sumber Gedang juga ada 1. Kemudian di Sumber Pacitan ada 2, Microgompus, dan juga ada Coopera vittata javana. Sadengan ada 1, Coopera vittata javana, di Pancur ada 2. Kemudian, nah ini jadi Taenobasis ini ditemukan tahun 2014 oleh Bayu pada saat itu. Jadi kalau sepintas mungkin hampir mirip dengan ukuran tubuhnya, panjangnya hampir sama dengan Pseudagrion, Prodasyonera autumnalis panjangnya, tetapi kok dicermati kembali berbeda, terutama bagian mata di bagian toraks atau dada. Untuk yang betina itu berwarna merah, ya. Ini yang betina, yang sebelah kiri ini sedang mating, melakukan kawin. Nah, se-immature mereka akan berwarna hampir mirip dengan Pseudagrion pada saat fase immature, yaitu warnanya hijau pucat, ada kekuning itu. Jadi memang kita harus berhati-hati pada saat kita mencermati mendapatkan di fase teneral. Ini Taenobasis. Kemudian, nah sangat jarang ditemukan di alam, ya, tidak mudah menemukannya. Kemudian pertama kali tahun 30 oleh Lifting itu di Jawa Tengah dan di Sumatera Selatan. Untuk habitat itu secara keseluruhan dia membutuhkan rawa atau memang daerah wetland di sini. Kemudian berdasarkan catatan Lifting itu hutan alami dataran rendah yang ada di selatan Pulau Jawa itu berpotensi menjadi habitat dari Taenobasis ini. Sebelumnya itu tidak ada catatan di Jawa Timur sama sekali, sampai kemudian tahun 2014 ditemukan oleh Bayu dan teman-teman.
setelah itu bermunculan catatan-catatan temuan baru. Jadi kalau berdasarkan data dari IUCN yang statusnya dari Near Threatened, ya, ini baru update ini pada bulan Juli. Sebelumnya itu datanya ada data deficient, kemudian memang ada perkembangan. Jadi sekarang sudah statusnya adalah Near Threatened. Itu pada saat kami mengajukan statusnya masih data deficient. Kemudian untuk distribusi di Indonesia, kita bisa melihat data ini ada di IUCN. Jadi dari Sumatera Utara itu ada temuan, dari Pulau Enggano yang ada di Sumatera juga, di Lampung dan kepulauan kecil-kecil yang ada di Lampung itu menjadi lokasi temuan dari Teknobasis. Di Jawa Barat itu ada 2 lokasi dan juga ada di Pulau Panaitan. Kemudian di Jawa Tengah itu di Cilacap. Nah, Jawa Timur ini temuannya adalah di Alaspura dan di pesisir utara Jawa Timur. Mungkin kalau ada teman-teman dari pesisir Jawa Timur, saya lupa Mas siapa, tadi daerah Sidoarjo, Gresik, nah itu dia mendapatkan capung ini secara tidak sengaja, karena infonya di grup WhatsApp itu masuk ke dalam rumah. Nah ini distribusinya di Indonesia, tapi untuk populasinya datanya masih kita belum memiliki data dengan baik. Metode yang kami gunakan pada saat kami pendataan yaitu jelajah secara keseluruhan untuk mendata capung yang ada di Alaspura, juga point count itu untuk spesies targetnya. Kemudian yang kami data di sini tidak hanya spesiesnya, tidak hanya jumlah individu, tidak hanya capungnya saja, tetapi juga kami mendata karakteristik habitat, karena kami memastikan wetlandnya seperti apa yang memang menjadi habitat dari Theinobasis ini. Jadi kami mendata vegetasinya itu bagaimana, kemudian parameter lingkungannya bagaimana, dan kami juga menghimpun data dari BMKG kaitannya dengan curah hujan. Karena perkembangan curah hujan fluktuasi yang ada di Banyuwangi ini cukup berbeda selama beberapa tahun ini. Nah, untuk hasil temuan kami selama bulan Januari sampai Juli, ya, itu kami mendapatkan sekitar 84 ekor totalnya, ya. Tetapi kami sepanjang 6 bulan, 7 bulan pengamatan itu kami hanya mendapatkan itu di 2 bulan, itu di bulan April dan bulan Juli. Jadi bulan Januari, Februari, Maret kami sama sekali tidak mendapatkan itu. Kemudian November, Desember 2019 kami juga tidak mendapatkan Theinobasis ini. Kemudian pada April, Mei, Juni seharusnya kami mengambil data lagi karena April sudah kami temukan, tapi karena waktu itu tutup karena awal pandemi, jadi kami tidak bisa melanjutkan. Bisa kami lanjutkan lagi penelitian bulan Juli. Jadi kisarannya secara total 84, tetapi pada saat kami menemukan itu kisarannya sekitar 16, 18. Jadi kisarannya tidak sampai yang sekali menemukan 84 tidak, tetapi ini total yang kami dapatkan pada bulan April sampai bulan Juli itu. Kemudian informasi yang terbaru pada bulan ini, Oktober November ini ternyata juga tidak muncul lagi, tidak ditemukan lagi Theinobasis euglena. Ini dimungkinkan juga kaitan dengan curah hujan. Dari 5 lokasi yang kami survei, ternyata Theinobasis ini hanya ada di Rawabendo. Yang tadi di lokasi awal temuan Bayu Catur Pamungkas tahun 2014, nah kami masih mendapatkannya di situ. Sedangkan di lokasi yang lain, Sumber Patirtan, Pancer, Subergedan, dan Sadengan, itu ternyata tidak ada sama sekali. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli, itu tidak kami temukan Theinobasis. Bisa juga ini karena memang karakter dari habitatnya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut kaitan dengan karakter habitat di Rawabendo. Nah, berdasarkan hasil pendataan vegetasi, ya, untuk di Rawabendo tadi kalau bisa lihat keseluruhan memang kolamnya itu atau poolnya itu memang rimbun sekali ditutupi oleh kanopi pohon, kemudian semak vegetasi lantainya juga cukup banyak. Nah, untuk semak, jadi berdasarkan perhitungan INP, yang dominan itu adalah paku, Diplysium esculentum, kemudian ada jatenan, kemudian Penicetum purpureum, kemudian ada deris, ya, deris ini juga cukup umum, ini sekitar 30%. Untuk pohon itu memang karena dia berbatasan dengan kawasan perhutani, jadi yang mendominasi di sini adalah Tectona grandis. Tectona grandis ini ada yang dalam bentuk pohon, ada masih
yang pancang itu. Kemudian ada juga bungur, ya bungur, dan juga ada berbagai macam ragam jenis pohon. Tetapi yang mendominasi di Robendo ini adalah ragam jenis dari semak. Lebih tinggi yang semak yaitu 2,9 itu. Ini gambaran dari gambaran lokasi Robendonya. Jadi kalau kita lihat memang kami mendapatkannya itu di kanan kiri ya. Jadi ini jalan utama, ini sekarang sudah di hot mix ya. Di kanan kiri dari jalan aspal ini merupakan kawasan tempat biasanya kami menemukan Ctenobasis itu. Jadi kita bisa lihat memang untuk vegetasi lantainya itu sangat beragam, kemudian sangat rimbun, tetapi seringkali untuk vegetasi lantai ini secara bertahap itu mungkin dibersihkan atau mungkin ada musim kemarau, jadi musim ini pada saat sudah memasuki musim hujan. Itu nah, Ctenobasis ini ternyata membutuhkan vegetasi lantai itu yang rimbun, tidak seperti yang terbuka seperti yang ada di Sumber Gedang. Sumber Gedang itu kan terbuka, kemudian vegetasi lantai cenderung didominasi oleh rumput. Tapi yang dia membutuhkan vegetasi lantai itu yang memiliki kanopi. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kondisi parameter lingkungan yang ada di Robendo, jadi bisa kita lihat intensitas cahayanya, kemudian untuk suhu udara, intensitas cahaya itu tidak terlalu tinggi ya, karena memang dia membutuhkan daerah yang berkanopi. Kemudian untuk sekitar 131 dan 144. Kemudian untuk suhu udaranya itu 31 dan 29. Ini pada saat musim kemarau, pada saat musim hujan, April Juli ini musim hujan di Banyuwangi dan di Alas Purwo. Kemudian kelembapan udaranya 71 dan 72%, untuk suhu air 27 dan 13 ya. DO-nya ini cukup rendah. Jadi di bulan Juli itu 2,2 rendah itu. Kemudian di bulan April jauh lebih tinggi 4,6, untuk pH airnya 8 dan di bulan Juli 4. Kenapa kok 4 pada bulan Juli? Ini memang karena pada saat itu curah hujan itu sudah cukup tinggi sehingga air itu keruh, karena di Robendo itu kondisi airnya itu tidak mengalir dengan lancar, jadi cukup banyak lumpur sehingga menyebabkan DO dan pH airnya juga menjadi rendah. Salinitas 0 karena tidak ada intrusi dari air laut. Kemudian suhu tanah itu 26, pH tanah 6, suhu tanah 26, pH tanah itu sekitar 6, dan kelembapannya itu, maaf yang ini salah, 9,94 dan 98. Itu kekeruhannya dengan sedimen lumpur itu juga ya 0,28 meter. Ini untuk gambaran di Robendo. Mungkin di lain waktu mungkin saya akan menyampaikan, atau di paper mungkin saya akan menyampaikan bagaimana gambaran di lokasi yang lain. Nah, kami akhirnya mengambil data dari curah hujan karena memang ternyata kondisi musim dan curah hujan itu berpengaruh. Jadi contohnya pada bulan Januari, Februari, Maret, mungkin di lokasi lain selain di Banyuwangi itu mungkin sudah hujan ya. Tetapi di Banyuwangi itu ternyata masih rendah. Contohnya ini di yang Alas Purwo itu di ujung, ini paling mudah, jadi di ujung Pulau Jawa. Kita lihat warna kuning. Jadi indikasinya pada bulan Januari, Februari itu masih menengah, dengan curah hujan itu 201 sampai 300 mm. Jadi masih rendah, hitungannya masih rendah di Timur. Untuk ini curah hujannya pada bulan Januari. Jadi ini alasan kenapa kami tidak bisa menemukan itu, karena memang kondisi air yang ada di sana. Kemudian sifat hujannya memang masih normal, ya, memang masih normal, dan di kisaran 85 sampai 115 di daerah kawasan Alas Purwo. Tetapi itu tidak mencukupi untuk ketersediaan
kolam yang ada di sana itu, dan juga kondisinya masih cukup kering pada bulan Januari Februari ini. Untuk pada bulan Maret kami tidak mendapatkan data karena mungkin bulan Maret untuk kondisi pandemi, jadi banyak kantor tutup, jadi untuk data curah hujan kami juga tidak bisa mendapatkan. Kemudian kami mendapatkan data temuan pada saat bulan April dan Juli. Nah, pada saat bulan April dan Juli, ini April di sini sudah kondisinya sudah mulai tinggi lagi, ya, kondisinya sudah mulai naik, tetapi sama tidak setinggi yang di kawasan yang lain, curah hujan yang ada di sana. Nah, malah sebenarnya pada bulan Juli itu curah hujan yang ada di Alas Purwo itu sekitar ini kondisinya curah hujannya cukup rendah, yaitu sekitar 0,20 mungkin sampai kisarannya sampai 50. Jadi kondisi ini yang cukup memang kami saya masih berkomunikasi dengan Roridau, kaitannya memang pengaruh dari curah hujan, kelembapan udara, dan kaitannya dengan capung-capung jarum itu bagaimana sebenarnya dampaknya itu, karena memang tidak banyak riset yang mengkaitkan antara curah hujan kemudian kelembapan udara dengan kondisi populasi dari capung jarum, karena memang capung jarum paling sensitif. Nah, di Banyuwangi memang kondisi pada bulan Juli itu curah hujan sebenarnya cukup tinggi, tetapi tidak merata. Jadi ini yang menyebabkan capung Theonobasis ini juga cepat tidak bisa ditemukan kembali. Bukan hilang, tetapi tidak ditemukan kembali di lain waktu. Nah, ini kondisinya. Nah, sifat hujannya ya bisa kita lihat sebenarnya untuk sifat hujan di bulan April itu sebenarnya waktu yang tepat untuk kami melakukan pendataan, bulan April, Mei, Juni. Juli sudah mulai berkurang curah hujan, tetapi karena kondisi pandemi tadi, jadi 2 bulan kami nggak bisa mendapatkan data. Jadi di bulan April itu untuk sifat hujannya itu normal, bahkan mungkin cenderung di atas normal ya, di atas 151 dan 200 itu. Jadi awal mula kami mendapatkan itu kondisinya sudah mulai hujan dengan sifatnya yang sudah sifat hujan sudah mulai di atas normal. Kemudian pada bulan Juli itu ternyata sudah mulai berkurang, ya sudah mulai berkurang untuk sifat hujan yang di Alas Purwo, dan ini juga tidak merata di kawasan-kawasan yang di sana. Untuk kawasan yang kami riset itu ya sudah mulai berkurang juga itu. Kemudian, nah ini yang kondisi di bulan Oktober sekarang. Jadi bulan Oktober, November masih belum rilis datanya. Jadi Oktober, November ini kami juga berdasarkan pengamatan kembali, cross check lagi. Ternyata capung Theonobasis pada bulan ini tidak kami temukan. Seiring dengan memang berkurangnya curah hujan yang ada di Banyuwangi secara keseluruhan. Ini untuk sifat hujannya memang di atas normal, tapi kondisinya mungkin nanti. Jadi bagaimana Banyuwangi ini memang cukup berbeda untuk kondisi cuacanya dibandingkan di kawasan-kawasan Jawa Timur yang lain. Jadi kami memang mungkin karena efek dari climate change juga gitu. Tapi memang perlu riset kembali. Nah, berbicara kaitannya dengan Theonobasis ya, secara keseluruhan mungkin di Indonesia kita bekerja kejaran dengan namanya degradasi habitat, alih fungsi lahan, terutama di kawasan wetland, pencemaran, kemudian kawasan hutan di tepi sungai itu yang berkurang, itu menjadi ancaman untuk populasi dari Theonobasis ini, karena selain dia jarang, ternyata dia juga sensitif sekali. Jadi kondisi cuaca berubah, kondisi hujan berubah, kolam berkurang atau kolam hilang, itu mereka juga tidak bisa kita temukan dalam fase dewasa. Tapi mungkin kita bisa menemukan dalam fase yang larva, tapi jumlahnya juga tidak banyak. Nah, climate change ini juga menjadi salah satu ancaman untuk Theonobasis. Ini di hasil diskusi kami beberapa teman ya, termasuk dengan para peneliti di Insekta. Jadi climate change itu ternyata juga berpengaruh terhadap populasi Theonobasis. Nah, bagaimana dengan di Alas Purwo? Jadi karena climate change itu yang dirasakan oleh kami di sini itu adalah kaitannya dengan curah hujannya itu juga rendah ya, sepanjang tahun itu sekarang aja kami masih mendapatkan hujan itu
bisa hitungan hari. Kemudian ini menyebabkan air permukaan yang ada di Alas Purwo itu juga berkurang, terutama yang di genangan-genangan seperti yang ada di Rawabendo, karena itu merupakan genangan alami. Jadi bukan seperti di Sadengan yang memang genangan itu terus dihadirkan atau terus disediakan untuk kebutuhan dari banteng dan satwa mamalia herbivore yang lain. Tapi kalau di Rawabendo itu secara alami dan tidak diisi. Kemudian vegetasi lantai itu juga berkurang. Pada saat musim kemarau itu kanopinya berkurang, kemudian jumlahnya juga berkurang. Untuk vegetasi pohonnya itu berkurangin dalam arti mungkin karena berbatasan dengan kawasan perhutani yang mungkin sekali waktu ada penebakan untuk pohon jati, dan ini menyebabkan kanopi di sekitarnya juga ikut berkurang. Nah, selain itu, ini saya menyinggung karena memang tidak di semua kawasan Alas Purwo itu menjadi kawasan pariwisata massal, ya. Tetapi karena lokasi dari Teknobasis ini berada di pintu masuk dari Rawabendo, di pintu masuk dari Alas Purwo, dikhawatirkan air yang ada di situ dekat dengan toilet, ya. Khawatirnya pada saat musim hujan, kemudian pada saat pariwisata itu juga sedang naik, sedang jumlah pengunjung sedang banyak, khawatirnya sungainya itu mengalir ke sungai dari Sadengan itu mengalir ke Rawabendo dan membawa limbah dan juga sampah. Ini ancaman-ancaman yang bisa untuk Teknobasis dan juga mungkin untuk capung yang lainnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Jadi itu tadi gambaran pemaparan saya dan tim kaitannya dengan Teknobasis. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak dan tim ke MBZ yang sudah memberikan dana untuk kami bekerja, kemudian Taman Nasional Alas Purwo, tim Bisa Indonesia yang dari Jogja dan juga di Banyuwangi, ada Bayu, kemudian ada Ida, ada Farizatul, ada Afif, ada teman-teman di Jogja, Mas Asman, Mas Ub, dan lain sebagainya, Mbak Pungki, kemudian Rorido yang menjadi teman diskusi kami, IDS, ya, IDS dan tim dari IDS yang juga turut serta mengikut penelitian Teknobasis ini. Dilanjut Mas Asman, mohon maaf kalau mungkin suara saya agak cepat karena mungkin kejar-kejaran dengan waktu dan diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Monggo dilanjutkan, Mas. Oh, terima kasih. Pemaparan yang sangat jelas sekali, sangat mendetail terkait dengan Teknobasis euglenanya dan gambaran Alas Purwo sebagai habitat penting ya ternyata. Memang Alas Purwo itu selain sebagai taman nasional, dia banyak spesies prioritasnya, ternyata juga memiliki keanekaragaman capungnya yang lumayan cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari hasil kegiatan cuma 5 titik lokasi yang sebenarnya itu juga itu belum menyentuh secara keseluruhan di Alas Purwo. Jadi kalau diibaratkan seperti kita masuk ke halaman rumah itu baru masuk di depannya saja, kita belum ke dalam-dalamnya. Gitu. Oke, ini kita masih punya waktu untuk diskusi 45 menit. Kita ada waktu 45 menit untuk diskusi dan ini juga sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mungkin nanti saya akan coba bacakan satu-satu, nanti ini ditujukan ke siapa. Tapi ini mohon sebelum saya mulai bacakan pertanyaan dari teman-teman, teman-teman peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan di kolom chat oleh panitia. Nah, nanti ini untuk yang daftar hadirnya, nanti rekan-rekan secara otomatis akan mendapatkan, setelah mengisi daftar hadir itu, rekan-rekan akan secara otomatis mendapatkan email untuk sertifikat di kegiatan webinar pada pagi hari ini. Oke, saya coba bacakan satu persatu, ini sudah cukup banyak ini pertanyaannya buat Mbak Pungki, buat Mbak Magda, semua sudah cukup banyak. Oke, mungkin ini pertama ya, ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan cara untuk mengidentifikasi capung ini dari Mas Agus Jati nih dari Salatiga.
banyak nih capung di sekitar kita, tapi sebagai orang awam banyak jenis capung yang tidak dikenali. Adakah nih resource yang bisa digunakan oleh orang awam untuk mengidentifikasi capung? Mungkin website kali atau buku panduan atau apa gitu. Nah ini terus kemudian saya coba bacakan per 3 pertanyaan ya, atau 2 pertanyaan. Oke, ini satu dulu mungkin bisa dijawab oleh dua-duanya ini, karena ini terkait dengan resource sebenarnya. Ada nggak sumber-sumber yang bisa menjadi bahan rujukan untuk orang-orang awam sebenarnya mengetahui jenis capung itu? Silakan, mau siapa dulu? Mbak Pungki dulu? Boleh. Tentu saja ada. Halo Pak Kasgus. Apa namanya? Ya pastinya udah dari buku ada, udah banyak buku-buku apa namanya panduan lapangan ya, yang terutama yang di Jawa itu udah banyak banget. Terus kemarin kan ada yang baru mau cetak kali ya, atau sedang proses cetak yang di Jambi kalau nggak salah. Di Sumatera itu udah dari punyanya Pak Nazri dengan teman-teman di Jambi itu juga ada. Kemudian kalau misalnya mau cepat, sebetulnya di iNaturalis juga kadang-kadang suka ada juga sih yang apa capung-capung yang difoto kemudian diidentifikasi oleh komunitas gitu kan, itu juga bisa apa namanya, bisa dari situ juga, dari si aktif itu bisa apa tanya-tanya di situ, atau gabung di WhatsApp grupnya juga bisa. Ya kalau mau cepet ada website tertentu sih, tinggal apa namanya, masukin kata kunci aja, misalkan Odonata atau capung, identifikasi kayak gitu, akan keluar juga. Itu ada itu juga ada. Kalau nggak salah ada ini ya, ada e-booknya kalau nggak salah, itu bisa free download juga. Gitu. Mbak Magda mungkin mau menambahkan? Ya tadi udah Mbak Pungki mungkin udah nyampaikan. Jadi kalau IDS nggak tahu, kayaknya di Facebooknya sepertinya kayak sudah lama maksudnya nggak ada update. Mungkin teman-teman mungkin bisa tadi sudah disampaikan, atau di buku-buku panduan sekarang sudah cukup banyak yang sudah di hasil karya teman-teman di Indonesia. Jadi mungkin yang lebih lengkap koleksinya itu mungkin dari teman-teman IDS, itu bisa membantu untuk untuk identifikasi itu. Ada ini kata Om Willy nih, ada Capung Mendet, ada Sumba, kemudian ada Sumatera itu juga sudah ada ya capung kelola, capung ya ini ada Kendeng itu dari IDS juga, itu ada. Kalau Banyuwangi masih ada Untreng buku foto. Ini dari Semarang ya, teman-teman Haliaster Undip sudah cukup banyak. Ini yang Yogyakarta ya, Joko dan kawan-kawan itu, jadi cukup banyak untuk sekarang, sudah terbantu sekali kita dengan Jangan lupa. Oh ya, Cihuni. Kalau teman-teman Tangerang ada Mas Agung Tangerang. Mas. Nggonku macet. Oke. Ini agak sedikit ini ya ternyata jaringannya. Oke, saya coba lihat lagi, pilih lagi pertanyaannya, mungkin agak mirip-mirip, jadi ini ya, bisa jadi satu jawabannya ya. Jadi biar nggak double-double nih nanti. Oke. Pertanyaan kedua ini dari Vina Prastika dari Universitas PGRI Madiun. Ini kaitannya dengan habitat capung, dengan tempat yang masih alami atau bisa dibilang keramat nih, dan apakah ada tanda yang mudah untuk mengidentifikasi melimpahnya habitat capung di suatu apakah ada cara tentang perubahan populasi capung yang menyertainya, atau kasus-kasus di lokasi-lokasi tertentu. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Lu?
Yang pertanyaan pertama, ini kaitannya dengan habitat capung dengan tempat yang masih alami atau bisa dibilang keramat. Dan apakah ada tanda yang mudah untuk mengidentifikasi melimpahnya habitat capung di suatu daerah? Melimpahnya jenis capung mungkin ya di habitat-habitat tertentu. Ada nggak ciri khususnya nih untuk mengidentifikasi? Kalau dari segi habitat. Jadi pas begitu misalkan masuk ke suatu area gitu ya, wah di sini nih yang banyak capungnya nih gitu, di sini yang dikit kali gitu ya. Atau misalkan kalau itu tempat keramat, misalkan kondisi airnya bagus karena dikeramatkan, kira-kira bisa menjadi indikator nggak untuk capung itu di situ bisa banyak melimpah gitu. Saya belum pernah ke tempat keramat gitu sih. Tapi sepengalaman saya sih kalau hanya itu jarang dimasuki oleh manusia, capungnya memang lebih beragam gitu, lebih apa namanya, capung-capung jarum ya terutama. Itu banyak apa yang kalau matanya tuh mesti kita kalau apa memperhatikan tuh mesti jeli banget gitu. Yang benar-benar warnanya saru gitu sama apa sama vegetasinya. Itu tuh akan ketemu banyak gitu kalau mau memperhatikan. Ya salah satunya kalau misalnya suatu tempat itu dikeramatkan biasanya di apa capungnya bisa jadi banyak gitu. Tapi itu tadi yang seperti Mas Gal bilang ya. Oke. Wah, ini Mbak Pungginya hilang, ada kendala teknis. Oke, mungkin mau ditambahkan, Magda, terkait dengan pertanyaan yang tadi? Ya mungkin kalau keramat tadi, keramat mungkin yang di Alas Purwo ini ya keramat ya. Maksudnya memang beberapa lokasi pengamatan itu memang di spot-spot yang ada memang banyak orang yang ke sana hanya untuk bermeditasi gitu. Tapi kalau keramat kaitannya bagaimana itu saya juga nemunya masih di Alas Purwo, tapi yang lainnya hanya mungkin tidak banyak dikunjungi atau aktivitas dari masyarakat, dari manusia itu memang untuk ragam jenisnya itu memang jauh lebih banyak dibandingkan yang kondisinya yang ada aktivitas masyarakat. Tetapi kita juga perlu mencermati lagi bahwa indikator dari capung ini tidak hanya digunakan tidak hanya jumlah jenisnya saja, tetapi juga bagaimana kemelimpahannya. Itu yang perlu kita cermati pada saat kita menggunakan capung ini sebagai bioindikator. Itu dan lokasinya di mana gitu. Karena tadi nyambung ada pertanyaan, saya kebetulan tadi sambil baca-baca ada pertanyaan dari Maulana. Bagaimana kalau misalnya menggunakan capung seperti Sabina atau capung pygmaea, ini kan cukup umum di daerah persawahan atau di area terbuka. Bisa nggak sebenarnya mereka digunakan bioindikator? Secara keseluruhan untuk capung memang bisa digunakan sebagai bioindikator. Jadi memang keberadaan perairan itu memang sangat penting untuk mereka. Nah, perkembangan riset sekarang untuk odonata, untuk peneliti-peneliti odonata di luar Indonesia itu lebih banyak fokusnya kemudian kaitannya dengan alih fungsi lahan, kemudian kaitannya dengan landscape, itu bagaimana dengan capungnya. Jadi bisa. Cuma nanti kita melihatnya bioindikatornya itu di kawasan yang seperti apa. Apakah perairan, apakah kawasan seperti di Alas Purwo ini, atau tidak ada cemaran, memang tidak ada cemaran di Alas Purwo, tetapi kita menggunakan capung sebagai bioindikator katanya dengan ketersediaan airnya, atau bagaimana katanya dengan kondisi secara landscape-nya. Nah itu jadi kita bisa memilah-milah capung ini mau bioindikator yang bagaimana itu. Oke. Mungkin ini agak sedikit nyambung ya, yang pertanyaan ini juga agak nyambung dengan pertanyaan Maulana. Ini yang dari Pak Budi Ambong dari Semarang ini terkait dengan perubahan fungsi lahan. Apakah ada catatan tentang perubahan populasi capung yang menyertainya? Atau ada kasus-kasus di lokasi tertentu misalkan terkait dengan perubahan alih fungsi lahan itu? Kalau kaitan dengan alih fungsi lahan di Indonesia, catatannya masih sangat minim. Penelitian-penelitian kaitan dengan capung ini memang sangat masih
belum banyak, tapi sudah mulai bermunculan. Tapi katanya dengan perubahan populasi itu kita belum mempunyai data yang bagus, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa misalnya di kawasan yang dulunya alami kemudian dibuka menjadi area wisata misalnya, itu capungnya berkurang. Kita belum memiliki data seperti itu karena itu bukan data time series ya, datanya cukup lama. Tetapi yang bisa kita mencermati sebenarnya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah kita membandingkan misalnya di satu sungai, misalnya kita melihat bagaimana perubahan sungai itu dari hulu, bagian tengah, dan hilir. Itu kan sudah kelihatan. Kalau hulunya itu misalnya ada hutan, kemudian tidak ada pemukiman, itu bagaimana kondisi capungnya. Kemudian di tengah itu sudah ada pemukiman, ada area persawahan, itu bagaimana capungnya. Bahkan sampai mungkin nanti di kondisi di hilirnya bagaimana. Itu kita bisa mengetahui bagaimana perubahannya itu melalui kondisinya sudah ada. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti dari kondisi alam yang kawasan yang alami, kemudian berubah menjadi area pemukiman, mungkin itu bisa teman-teman Cihuni mungkin ya. Cihuni mungkin bisa nanti berbicara banyak di Tangerang itu bagaimana capung itu masih bisa survive di tengah pemukiman. Itu kok dari saya, Mas. Oke. Dari Teh Pungki, ada tambahan terkait dengan alih fungsi lahan itu? Apakah ada spesies-spesies yang kemudian menghilang misalkan? Bisa jadi sih. Kemungkinan kalau yang nggak toleran ya bisa jadi hilang atau dia mungkin pindah gitu ya. Tapi juga bisa jadi memunculkan ada capung yang lain gitu, tapi capung-capung yang toleran terhadap perubahan lahan gitu. Itu aja kan tambahannya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, ini agak mungkin bisa dijawab sekalian juga nih terkait dengan metodologi sih, terkait dengan metodologi penghitungan capung ini. Tadi Mas Agung Tangerang bertanya, metode penghitungan capung caranya bagaimana? Apakah bisa juga ditetapkan untuk capung-capung migrasi seperti Pantala? Ini dari Mas Agung, terus kemudian dari Roni Malang. Bagaimana kita mengetahui jenis capung itu tergolong dalam jenis endemik? Dan apakah ada daftar terkait jenis capung khususnya di Jawa yang belum ditemui kembali hingga saat ini? Terima kasih katanya. Nah, ini bisa dijawab sekalian ini terkait dengan metodologi, terus kemudian cara mengetahui jenis capung itu endemik itu bagaimana? Apakah ada catatan khusus nih untuk capung-capung di Jawa khususnya? Kalau menghitung capung itu sebetulnya hampir sama kayak kalau tahu point count ya, kayak di burung gitu atau pakai transek, terus kemudian hitung itu estimasi bisa sebetulnya bisa menggunakan binokular juga gitu, nggak cuma juga tapi pakai binokular juga. Cuman memang harus sudah kenal banget ya capung, maksudnya dari jauh tuh maksudnya sudah bisa mengidentifikasi ini si capung ini. Kalau khusus udah tahu Pantala seperti apa ya nanti bisa digunakan pakai metode itu, point count itu. Dari konsep. Terus tadi yang kedua apa? Bagaimana kita mengetahui jenis capung itu tergolong dalam jenis yang endemik? Jenis endemik. Apakah ada nih daftar terkait jenis capung khususnya di Jawa yang belum ditemui hingga saat ini? Mungkin yang dulu pernah ada, terus kemudian secara histori itu pernah tercatat mungkin di zaman dulu ya. Seperti tadi kan Euglena pertama ditemukan di tahun 30-an, terus ketemu lagi di Jawa Timur selanjutnya ada 2014. Nah, apakah ada banyak juga jenis-jenis semacam itu yang sampai saat ini belum ditemukan kembali? Ya dari 183 spesies capung yang di Jawa itu ada mungkin setengahnya atau seperempatnya gitu ya, itu udah lama nggak pernah ketemu lagi. Nah kita dapat informasi itu udah udah lama nggak ketemu, misalnya 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu.
ya bacalah gitu, baca literatur gitu. Dari situ kita bisa tahu itu tuh ketemu lagi atau enggak gitu. Memang jadinya ya kayak ya penelitian literatur ya, maksudnya kita baca dulu gitu, kemudian terus yang misalkan ada apa namanya catatan dari penelitian mahasiswa atau peneliti-peneliti yang lain gitu dari apa teman-teman apa namanya NGO gitu yang melakukan survei capung, ya itu kita harus bikin catatan sendiri juga gitu. Nah kalau untuk mengetahui yang capung endemik atau dari mana enggak atau iya atau bukan endemiknya, ya sama itu dari literatur juga gitu. Dan memang kita harus sering-sering apa namanya sering-sering baca kalau kayak gitu, cari-cari informasi. Dan sebagai dasar sih sebetulnya bisa dari yang IUCN Red List itu. Dari situ informasinya juga udah lumayan membantu kita gitu. Oh ini endemik, oh ini apa namanya distribusinya di mana-mana aja gitu. Itu dari situ juga ada apa? Mereka kan nggak berdasarkan referensi yang lama juga gitu. Nanti kita bisa lihat dari situ juga. Gitu. Ya. Jadi mungkin. Ada tambahan Magda? Udah cukup kayaknya. Memang dari literatur, lebih dari literatur, kemudian kita sharing data lah gitu. Ya. Oke, ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini juga ternyata pesertanya cukup ini ya beragam ya asalnya. Dan ini ada teman-teman dari Halmahera, ada Mas Ahmad David, terus kemudian teman-teman Taman Nasional yang lain. Terima kasih untuk rekan-rekan Taman Nasional sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar capung pada pagi hingga siang ini. Ada sesepuh juga nih, Om Willy, dan ada teman-teman penggiat capung yang lain juga. Oke, menuju pertanyaan yang selanjutnya ini juga menarik sebenarnya terkait dengan masih kaitannya dengan lingkungan ya, capung dan lingkungan nih. Aufa Zatin dari Universitas Negeri Malang ditujukan untuk Mbak Magda. Ada capung yang tidak bisa mentolerir kawasan perairan yang kualitas airnya sudah tercemar. Namun ada juga yang mampu mentolerir seperti Ordo Anisoptera. Bagaimana cara capung untuk mentolerir perairan sudah tercemar tersebut? Apakah ada kemampuan dari capung tersebut dalam beradaptasi? Ya, ini kuliah ini ya. Nah, jadi memang kalau kaitannya dengan kaitan bioindikator capung itu perairannya tercemar atau tidak itu adalah digunakan dari larvanya. Jadi kalau kondisi airnya itu yang tercemar berarti yang merespon pertama kali itu adalah larvanya. Jadi memang di larva capung yang sensitif itu dari telurnya, kemudian dia nimfanya atau nayatnya atau larvanya itu memang mempunyai skema yang berbeda pada saat mereka ada capung-capung jenis capung yang cenderung lebih toleran di kondisi perairan yang tercemar. Jadi ada capung yang memiliki yang telurnya itu bisa bertahan lama, ya belum menetas menjadi nayat sampai kondisinya itu bersih atau pada menunggu kondisinya itu memang cukup optimal itu. Tapi ada yang juga yang begitu ada cemaran terutama yang kimiawi sebenarnya. Cemaran kimiawi dia tidak bisa melanjutkan ke fase yang berikutnya. Jadi kalau di air yang merespon itu adalah telur dan juga larvanya. Itu atau nayat atau nimfanya. Itu mekanismenya mungkin membaca literatur bahasa Inggris itu sudah mulai banyak penelitian-penelitian bagaimana mereka merespon. Mereka mungkin bisa berpindah kalau di situ ada tempat yang bersih gitu atau perairan yang cenderung bersih. Tapi kalau mereka tidak bisa, ya capung yang sensitif ini tidak bisa bertahan di kondisi yang seluruh perairannya itu tercemar, ya mereka akhir mati. Itu. Tetapi kalau yang sudah fase yang dewasa atau bisa kita lihat sudah berterbangan itu mereka cenderung memilih tempat yang cocok dengan mereka. Kalau misalnya ada kondisi di sungai misalnya atau misalnya di sungai misalnya ada kondisi air itu sekali waktu dia tercemar oleh bahan kimia dari rumah tangga, mungkin dia akan berpindah
untuk mencari tempat lain yang sehingga dia bisa bertelur di situ. Nah, itu yang mungkin nanti teman-teman mulai mencermati lagi. Jadi tidak hanya jadi mentolerir ini tidak hanya di fase yang imagonya atau fase dewasa, tetapi mulai dari fase yang larvanya atau nimfanya atau nayatnya itu. Oke. Ya. Ternyata cukup ini juga ya, harus dipahami betul-betul dari semua proses capung itu. Dari telur, nimfa, nayat, sampai ke capung dewasanya. Mungkin Oke. saya bisa nyambung dari ini pertanyaan dari Om Willy. Bagaimana kaitannya dengan kualitas air, BOD, Oke, siap. COD, Langsung. tubuh chemicalnya, pH-nya. Halo, apa kabar gitu. Jadi saya coba share screen. Saya lupa. Jadi tadi yang saya sampaikan di data sebentar. Data parameter lingkungan yang kami ambil di ini di Robendo, karena ini merupakan kami fokusnya kami punya data seluruh kawasan ya di 5 lokasi itu, tapi yang saya sampaikan di sini yang di Robendo. DO itu memang menjadi DO, kemudian pH, kami tidak mengukur BOD Om, jadi dan chemicalnya kami tidak mengukur karena secara alami kondisinya tidak ada cemaran dari bahan kimia. Juga pada saat kami pengambilan data juga ada jumlah wisata sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi untuk air toilet itu sangat minim ya. Maksudnya asumsi kami adalah tidak ada cemaran dari bahan kimia yang masuk ke perairan. Nah, karena di Robendo ini merupakan kawasan kolam, perairan dalam bentuk kolam, dan di sini DO-nya memang cukup rendah, dari 4,6 dan di bulan April dan bulan Juni itu 2,2. Jadi DO-nya rendah di sini juga memang karena banyak tumpukan serasah yang juga mempengaruhi kondisi perairan itu. pH-nya juga awalnya basah bulan April, ternyata bulan Juli itu ngedrop sampai 4. Jadi memang kondisi perairan itu sendiri karena dia kolam tergenang, tidak bisa kemana-mana, tidak mendapatkan aliran masuk, tidak bisa keluar juga, dan juga ada tumpukan terus dari serasah. Ini yang menyebabkan kondisinya itu rendah untuk DO dan pH-nya pada bulan Julinya. Nah, kondisi ini juga yang kemudian kami pada saat itu memang tidak mengambil data di larva, tetapi di temuan untuk yang di capung imago atau capung dewasa itu memang mengalami penurunan. Itu jadi memang ada kaitannya antara kondisi perairan secara kimia, bukan chemical yang anorganik ya, tapi yang secara alami itu memang mempengaruhi kondisi dari capung, terutama di fase larva. Itu jadi mungkin kalau teman-teman mau penelitian capung, mungkin sebaiknya juga tidak hanya menghitung jumlah jenisnya saja atau jumlah individunya saja, tetapi cek juga bagaimana kondisi perairannya. Itu saya kira tidak ngaruh sekarang pH, kecuali kalau misalnya kita mengukur BOD, COD, atau misalnya kemudian bahan-bahan kimia yang ada di perairan. Itu Om, kalau rawannya ya ada datanya Om, tapi saya tidak sampaikan yang di Sumber Gedang atau di kawasan yang lain. Tapi kondisinya memang berbeda sekali antara di Robendo dengan terutama di tutupan kanopi vegetasi lantai Om. Itu. Oke, ini juga sebenarnya ada pertanyaan menarik sebenarnya, tapi ini mungkin bisa disampaikan langsung ya. Mudah-mudahan ini Pak Abdunya masih menyimak. Ini Pak Abdul yang dari Jember terkait dengan kegiatan penelitian, karena beliau menyampaikan sepertinya dari UNED juga mereka melakukan kegiatan penelitian. Monggo Pak Abdul, saya kasih waktu untuk bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan pertanyaan Pak Abdul. Sudah saya bisa di-unmute mikrofonnya. Nah, nanti apakah kalau memang kegiatannya bisa berjalan berbarengan, nah, itu sangat menarik menurut kami juga. Silakan Pak Abdul. Halo, ya. Makasih Mas Asman. Halo, Mas Asman.
Mbak Bungki, Mbak Magda, Iya, Pak. Halo. senior semua ini. Nah, ini menarik, kemarin dapat informasi mengenai webinar ini, terus beberapa mahasiswa saya minta ikutkan ini karena memang kebetulan ada, bukan project sih, ya anak-anak riset penelitian di kawasan agrosistem, terutama di Jawa Timur. Kemudian ini ada di Taman Nasional Alas Purwo. Karena kemarin pandemi juga belum berjalan, tapi sepertinya beberapa data sudah di riset juga. Kemudian untuk terkait kaitannya dengan hasil yang sudah ada di Alas Purwo, kemudian beberapa mahasiswa yang masih akan riset, mungkin bisa join beberapa lokasi mungkin yang belum diriset atau beberapa data-data lain yang terkait di Alas Purwo. Mungkin itu. Apunten nih. Oke, siap Mas Abdu. Mas Abdu udah jadi bapak Pak Abdu. Oke, salam jumpa kembali. Ternyata udah lama ya kita nggak ketemu. Oke, silahkan tanggapannya Pak Magda terkait dengan yang disampaikan sama Mas Abdu. Iya, halo Abdu, ternyata kita tetangga kota kabupaten ya. Ya, jadi bisa sekali kita join riset, kemudian dengan LIPI juga dengan Mbak Pungki ya, dengan Alas Purwo. Alas Purwo memang membutuhkan banyak data kaitan dengan capung ya. PR-nya masih banyak, Abdu. Jadi untuk lokasi-lokasi air di sana cukup banyak. Nanti mungkin nanti PPT ini kan bisa di-share ya, Mas Asman, ke teman-teman. Ya, nanti Jadi di-share ke peserta. Bisa dilihat sebaran-sebaran. Ya, bisa di situ bisa ada sebaran-sebaran untuk mata air yang ada di sana. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa kita kerjakan di sana, karena kalau temuan baru ya itu pasti saya yakin pasti dapat, cuma ya mungkin nanti tinggal tunggu momennya itu bagaimana kita pas dapat yang temuan-temuan menarik. Nah, bisa sekali. Jadi kemarin juga sempat kami berdiskusi dengan pihak Taman Nasional, dengan Mas Asman juga, mereka sangat terbantu sekali dan berharap memang ada banyak penelitian riset yang ada di Alas Purwo kaitan dengan capung. Mungkin di kawasan yang lain ya, mungkin dari Taman Nasional yang lain mungkin tidak sepopuler mamalia besar atau misalnya burung atau misalnya reptil atau misalnya satwa-satwa yang lain mungkin kaitannya dengan capung. Tetapi mungkin saya lupa tadi menekankan bahwa keberadaan capung di kawasan ini, di kawasan Taman Nasional atau di kawasan konservasi itu sangat penting. Karena perubahan secara degradasi karena aktivitas manusia mungkin tidak banyak, tetapi bagaimana perubahan iklim sampai ke Taman Nasional itu yang mungkin kita cermati dengan mulai indikator capung ini tadi. Jadi belum terlambat lah untuk teman-teman di Taman Nasional untuk segera mendata capung yang ada di sana, karena kita sedang bekerja dengan waktu. Dan sebenarnya untuk sudah banyak riset di Afrika Selatan, kemudian seingat saya di Kalimantan juga ada bagaimana kaitannya dengan Taman Nasional ini berperan terhadap kelestarian capung. Itu jadi PR kita cukup banyak untuk di Taman Nasional itu. Yang sebelumnya mungkin yang sudah ada mungkin di Sumba, Mas Onggo, saya tadi ada Mas Onggo mungkin sudah mendahului kaitan dengan buku capung yang ada di Sumba, kemudian di Bromo Tengger Semeru, mungkin di kawasan-kawasan lain mungkin bisa segera menyusul, karena memang data ini sangat dibutuhkan itu. Ya. Oke, mungkin nyambung terkait dengan peran Taman Nasional ini juga penting. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Ahmad David. Kebetulan beliau ini dari Aketa Jawa, Taman Nasional Aketa Jawa. Jadi Mas David ini tanya nih, bagaimana mencari habitat capung di dalam hutan yang tidak memiliki genangan air atau sungainya. Kadang kami masuk hutan yang jauh dari sumber air. Nah, ini tertarik ini rekan-rekan dari Halmahera juga untuk survei capungnya ya Mas David ya. Jadi bukan cuma burungnya aja, nanti capungnya juga harus disurvei.
Silakan tanggapannya, Mbak Ya Pung. memang agak apa? Memang jadinya adventure ya kalau nggak nemu apa namanya. Iya kalau saya susah menemukan sumber air segala macam. Ya pertama harus sebetulnya kalau apa kita mau survei itu kita harus tahu petanya dulu kan, peta kawasannya seperti apa gitu. Apa namanya kalau nggak ada mungkin, tapi nggak kayaknya sih mestinya ada tapi mungkin sedikit sekali ya. Coba dilihat dari ini apa namanya mungkin kalau dekat dengan pantai, susur pantai dulu, jadi nanti kan ada apa namanya air payau gitu ya, nanti terus gitu mungkin ada sungai kecil-kecil gitu, itu bisa dicari. Kalau misalkan memang nggak ada genangan, itu bisa coba pakai apa namanya genangan yang ada di apa di tumbuhan-tumbuhan. Biasanya kayak bambu gitu ya, kayak bambu kan ada kadang kepotong apa segala macam. Nah itu kan ada cerukannya. Nah itu tuh ada apa namanya biasanya kan kalau hanya hujan air ketampung di situ. Nah itu tuh kadang-kadang suka ada loh capungnya di situ gitu. Jadi kita memang harus apa namanya harus teliti gitu ya ngelihat kira-kira di sini ada nih, di sini ada nih gitu. Kayak gitu sih sebetulnya kalau hanya susah mencari sungai gitu ya atau sumber air yang genangan kecil pun gitu, coba lihat di tumbuhan-tumbuhan itu. Biasanya kalau nggak di bambu, yang saya tahu di apa sih di kayak nanas-nanasan gitu ya, kalau di apa di Amerika Latin tuh ada nanas-nanasan yang gede gitu. Nah itu kan si daunnya itu nempel ke apa ke buahnya gitu ya. Nah itu tuh apa kalau air hujan itu ketampung di situ. Nah itu kadang suka ada capungnya juga. Coba aja dilihat di situ. Nah apa saya juga mau pesan ya ke teman-teman yang di apa Taman Nasional, bapak-bapak atau ibu-ibu, apa mungkin ya itu dengan contohnya dari Mas Onggo itu di apa di Sumba, kemudian ada juga yang di Karimun Jawa ya kalau nggak salah. Itu juga udah ada kan apa gitu namanya mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu di Taman Nasional itu bisa dimulai gitu untuk menginventarisasi keanekaragaman capungnya apa gitu di situ, karena sebetulnya kalau hanya susah cari capung, coba ke reptilnya deh atau ke kataknya, karena habitatnya tuh mirip gitu, mereka juga banyak ketemunya di apa di yang basah-basah karena kan mereka kan berdarah dingin ya. Nah, coba deh cari yang apa kalau susah nyari gabungnya. Biasanya kalau apa nyari katak gitu, nyari kadal gitu, yang dekat-dekat apa sungai atau sumber air, biasanya suka ada capungnya juga. Gitu. Mungkin Mbak Magda ada yang mau tambah? Sudah, Mbak. Oke, ada lagi Mas moderator? Beberapa pertanyaan lagi ya mungkin ya, ini sudah tinggal 10 menit lagi. Ini apa yang dari si Yasin itu terkait dengan apakah capung itu bisa dipanggil dengan kita membuat habitat buatan, misalkan kolam atau apa yang mungkin bisa ada sumber pakannya di situ. Terus sama apa lagi? Saya seperti melihat ada pertanyaan terkait dengan, nah ini habitat, karakteristik habitat Phenobais euglena ini apakah mirip dengan yang Pseudothryon prinosum atau mempunyai perbedaan yang sangat signifikan nih terkait dengan habitat utamanya? Mbak Magda, yang Ya, euglena dengan prinosum. mungkin saya jawab dulu untuk yang dari Mas Andri ya. Jadi karakteristik habitatnya itu berbeda, meskipun mereka sebenarnya satu famili. Jadi Phenobais euglena dengan Pseudothryon prinosum ini sama-sama Coenagrionidae, tetapi untuk karakteristik habitatnya ini berbeda. Kalau yang Phenobais euglena itu lebih banyak, kalau melihat di sebaran yang ada di IUCN, itu sebenarnya teman-teman bisa melihat bahwa kebanyakan mereka berada di daerah dataran rendah, kawasan dataran rendah dekat dengan pantai itu. Nah, tetapi perlu dicermati bahwa kawasan ini cenderung lebih alami. Sebenarnya cukup menarik ya. Kalau yang di Jogja saya baru ingat kalau Phenobais yang ada di
yang ada di Jogja, yang ada di Kulon Progo, tempatnya Mas Joko Setiono itu malah dekat dengan kebun kelapa. Sehingga saya kebun kelapa, kemudian itu ada genangan-genangan yang memang cukup ada sepanjang tahun ya, tetapi tidak jauh dari cemaran pemukiman. Itu yang menjadi karakternya. Jadi kondisinya itu jauh lebih bersih lah dibandingkan kalau embryonosum. Kalau embryonosum dia sebenarnya kan capung jarum yang dia cukup toleran ya. Kalau di sungai misalnya kita lebih bisa menemukan mulai dari kawasan tengah ya, sungai bagian tengah yang sudah mulai ada aktivitas masyarakat mungkin sampai muara itu biasanya cukup masih ada. Jadi kalau Brynosum itu tidak selebat vegetasi lantainya, tidak sekanopinya tidak selebat dari yang dibutuhkan oleh Ctenobasis euglena. Ini sebetulnya Tapi menarik settingannya untuk salah. Bisa melanjutkan untuk mempelajari Ctenobasis itu ya di Kulon Progo yang dekat rumahnya Mas Joko itu cukup berbeda. Maksudnya untuk kanopi tidak selebat yang ada di mana? Yang ada di Alas Purwo, tetapi ketersediaan airnya itu di sana sepanjang tahun. Jadi pada saat di Alas Purwo bulan Januari sampai Maret itu belum ketemu Ctenobasis, di tempatnya Mas Joko di Kulon Progo itu ada Ctenobasis. Jadi ini menjadi memang hal yang menarik dan terus bisa kita pelajari. Itu Mas. Terus tadi yang pertanyaan siapa Mas? Satunya tadi, yang Yasin. Bisa diundang enggak? Bisa sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin kolam. Kolam, misalnya kolam ikan, kolam ada teratainya, itu sebenarnya cara sederhana kita untuk mengundang capung secara tidak langsung. Gitu. Jadi bisa kita mulai dari membuat kolam-kolam, entah itu kolam yang di semen, entah itu kolam yang dindingnya itu dari tanah. Itu salah satu cara untuk kita menghadirkan capung. Tetapi ya jangan kita berharap akan ada muncul Ctenobasis atau misalnya akan ada muncul Microgombus, itu tidak. Mungkin capung-capung yang jenisnya lebih umum itu mungkin bisa hadir seperti itu. Tapi itu sudah hal yang luar biasa itu kalau misalnya sudah beragam sekali. Itu Mas. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Jadi ini ada dari Mas Zulkarnain. Adakah capung yang mempunyai asosiasi erat dengan satwa vertebrata? Lalu apa tantangan bagi usaha konservasi capung yang notabene mempunyai lifespan cenderung pendek jika dibandingkan dengan satwa vertebrata? Bagus pertanyaannya. Tadi apa? Kaitannya dengan vertebrata, ya itu tadi yang tadi saya bilang dengan katak ya. Itu berkaitan erat banget. Apalagi kalau pada saat fase larvanya, itu larva capung bisa tuh makan beruduknya katak gitu. Terus pas begitu dewasanya, kataknya gantian makan capung kan gitu. Itu kaitannya di situ. Kemudian burung juga kadang-kadang ada yang makan capung juga gitu. Nah terus kalau apa tadi yang konservasi apa sih? Magda tadi nyimak nggak? Gimana Mbak? Yang pertanyaan kedua. Sebentar. Aku di sini udah gimana kalau tadi masuk. Katanya lifespan, door hidupnya, siklus hidupnya yang pendek. Ya kita cuma bisa konservasinya adalah habitatnya ya, khususnya pokoknya ekosistem, habitatnya, pokoknya kawasannya gitu. Karena ya kita nggak bisa ngejagain dia lifespan-nya karena pendek itu ya, karena memang dia begitu daur hidupnya gitu. Jadi yang kita bisa jaga adalah tempat hidupnya. Itu sih. Oke, terima kasih. Ini kegiatan yang sangat menarik. Jadi secara keseluruhan sebenarnya memang dari pemaparan para pemateri kita pada tadi pagi jam 10 sampai jam 12 ini, bahwa memang capung ini memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan ya, sebagai bioindikator, terus kemudian sebagai
memiliki peran penting juga dalam sebuah ekosistem. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi fokus kami juga di BISA Indonesia. Ini mungkin menjadi awalan kegiatan penelitian capung kami dari BISA Indonesia bekerjasama dengan Taman Nasional. Terus kemudian juga sebenarnya bukan cuma kegiatan-kegiatan ini saja, kita juga ke depannya akan terus mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang serupa. Nah, mungkin nanti kalau ada rekan-rekan dari Taman Nasional yang tertarik ingin berkegiatan mendata atau melakukan pendataan capung ini bisa mengontak BISA Indonesia, atau juga nanti bekerjasama juga dengan LIPI dan dengan rekan-rekan yang lain juga. Kami di BISA Indonesia juga selain kegiatan riset langsung di lapangan, saat ini kami juga sudah fokus juga kegiatan terkait dengan spesies-spesies kritikal. Jadi kami juga menjadi partnership untuk di Asian Species Action Partnership itu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan konservasi satwa-satwa terancam punah. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan di Taman Nasional misalkan jika ingin bekerja sama atau mengajukan kerjasama bisa menghubungi kami di info.bisaina@gmail.com. Nah, nanti kegiatannya seperti apa kita bisa bicarakan secara khusus mungkin ya. Nah, terkait dengan kegiatan penelitian capung ini, karena memang ini belum publikasi khusus di jurnal, mungkin nanti untuk materi yang dari Mbak Magda mungkin ada sedikit hal khusus gitu ya. Jadi belum bisa langsung di-share ke teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang ingin membutuhkan sedikit gambaran terkait dengan presentasinya Mbak Magda, mungkin nanti bisa menghubungi ke email yang sudah di-share sama panitia, sama Mas Sungkono tadi di info.bisaina@gmail.com. Nanti Mas Sungkono akan mengirimkan materinya terkait dengan webinar pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum ini ditutup, mungkin kita bisa berfoto bersama, teman screenshot bersama. Saya mohon teman-teman peserta semuanya menyalakan kamera videonya supaya kita bisa melihat satu sama lain. Oke, kepada mas-mas panitia yang lain mungkin bisa mencoba untuk meng-screenshot. Belum semuanya. Nah, nanti rekan-rekan juga mungkin bisa setelah kegiatan ini bisa memposting ini di Instagram dan mention kami di bisa_ina atau bisa.ina. Nanti biar panitia menuliskan di kolom chat. Oke, siap-siap. Sudah belum, Mas Panitia? Belum. Enggak. Per page ya, per halaman. Monggo Mas Abdu dinyalakan videonya biar rekan-rekan. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Ada rekan-rekan ini jauh-jauh, ada dari TN Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, terus kemudian ada rekan dari Akata Jawa, dan ada Pak Mustari juga dari Sulawesi. Ternyata cukup banyak ya rekan-rekan Gunung Merapi juga. Semoga setelah dari Alas Purwo kita bisa berkegiatan di tempatnya bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu. Sudah? Belum, Sungkono? Belum kelar, masih ada beberapa page lagi. Yang Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung itu nanti mau jadi ini loh,
lagi diusulkan mau untuk cetar biosfer kalau nggak salah, lagi proses tuh. Oh gitu. Lagi mengumpulkan data-data kayaknya. Ya. Sudah ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kegiatan sangat menarik sekali pada pagi hari ini. Kita sudah jam 12 siang. Terima kasih atas waktunya. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih semuanya.